Bapak Rahman Abdillah dari Unidra. Selamat datang Bapak di UMJ. Beliau adalah dosen teknologi informatika dan menjadi ahli kita nanti di bidang IT. Kemudian selamat datang Ibu Erni Rosdiana, adalah mitra kita, nanti akan bersama-sama menjalankan kepada guru-guru PAUD seluruh Indonesia dalam organisasi Forum Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Terima kasih Bunda sudah hadir bersama kami. Kemudian ada tim mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Mas Kukuh Setiawan SPD. Kemudian tim ada Ana, kemudian Mas Rifki dan Mas Biesa. Terima kasih sudah hadir di dalam acara kita hari ini, yaitu Focus Group Discussion atau FGD. Acara ini adalah salah satu realisasi persiapan penelitian dasar kompetitif nasional yang sudah lolos di Dikti. Jadi didanai untuk 3 tahun ke depan insya Allah, dan kita berada pada tahun pertama sehingga riset ini riset dasar. Nah, Bapak dan Ibu, kita kedatangan narasumber Ibu Irma Yuliantina, Dr. Irma Yuliantina MPD. Selamat sore Ibu. Beliau adalah Waalaikumsalam Bun, Sekretaris Bante Pusat dan juga narasumber tingkat nasional PCP Penanganan Stunting, juga tim pengembang LMS di Diklat Berjenjang dari Kombinasi. Dan banyak sekali prestasi beliau di bidang kepautan tentunya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, banyaknya Ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir dalam acara kami. Kemudian Mbak Dr. Nurjana MPD dari Universitas Negeri Jakarta. Kalau tadi Bunda Irma dari Universitas Pancasakti Bekasi, dekat dari rumah saya Bu ya, karena saya di Cilengsi. Tapi kalau UNJ lebih dekat lagi karena alumni, saya alumni dari UNJ. Mbak Jana, pakar evaluasi pendidikan, beliau juga sudah lalang melintang di dunia pendidikan, baik itu evaluasi secara spesifik maupun pendidikan anak usia dini. Karena beliau adalah dosen di S2 PAUD UNJ. Begitu juga Bu Irma, S2 di PAUD Pancasakti. Selamat datang Bapak Kaprodi Magister Teknologi Pendidikan, Bapak Dr. Suryadi Nomi. Bu Irma tadi Pak sudah dibilang mau ketemu sowan. Iya. Tuh, kalau ada layar dada-dada tuh. Sudah lama nggak ketemu Bu Irma. Kan iya Pak, kita nggak tunggu di traktir. Oh, tunggu di traktir Bu katanya. Iya Ibu. Ayo Pak. Nah, Bunda, kita Kaprodi dan juga tim ini sangat disupport ya oleh Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ dan juga Kaprodi. Dalam hal ini penelitian ini kan bukan hanya sendiri ya, tetapi tim kolaborasi, dimana kalau saya lihat dari judul yang sudah saya share screen ini, implementasi ICT untuk meningkatkan kinerja guru PAUD melalui Learning Management System. Jadi saya akan paparan sebentar Bu, mungkin sekitar 5 menit kurang lebih. Nanti setelah itu bisa kita diskusikan kira-kira apa masukan dan saran dari Bunda. Nah, latar belakang kenapa dilakukan penelitian ini, kita sama-sama tahu. Saya, Bunda Irma, Mbak Jana, kita satu-satu kita bersama dalam tim LMS Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Moda Daring Kombinasi, di mana ketua kita kan, kepala sukunya Bapak Wisnu Wibawa sudah meluncing LMS itu. Nah, ketika launching dengan Bapak Menteri Pendidikan, saya terinspirasi untuk membuat hal yang sama, tetapi berbeda. Nah, perbedaannya kalau di dalam LMS tersebut kita menayangkan modul-modul ada 9, tetapi di dalam LMS untuk guru PAUD ini kita hanya memuat 2. Yang pertama tentang pembelajaran PAUD dan yang kedua penggunaan ICT di PAUD. Nanti akan saya lihatkan sketsanya. Inspirasi kedua dari tesis Bunda Eni Rosdiana
Kebetulan sekali beliau ini mitra. Tadinya saya tidak tahu kalau beliau adalah ketua FPTK Audi, karena Bunda Erni adalah bimbingan tesis dengan saya dan Bunda Happy Indra Dewi. Ketika tesis itu saya buka kembali Bun ya, ternyata ada hal yang mengganggu saya, di mana peserta diklat yang diangkat oleh tesis Bunda Erni banyak mengeluhkan hal-hal seperti materinya belum maksimal, waktu penggunaannya dan yang lain-lain. Selamat datang Bunda Fitrianti. Bunda Nova. Oke, selamat datang Bunda Nova. Kemudian dari tesis tersebut saya berbicara dengan Bunda Erni yang ternyata adalah Ketua Umum FPTK Audi, ya sudah gayung bersambut gitu. Akhirnya kita membuat MOA untuk melaksanakan ini. Nah, ini adalah link ketika kita masuk ke sistem LMS di kelas jenjang tingkat lanjut itu Pak Rahman. Ini bentuknya kalau saya perhatikan secara kasat mata ya pakai Moodle gitu Pak. Nanti kita akan buka, tapi saya lanjut dulu. Nah, kajian teorinya, jadi kalau kita katakan kinerja guru PAUD itu kemampuan guru. Nah, pada bagian mana kemampuan guru yang akan dimasukkan ke dalam LMS itu yang menjadi PR kami Bu Irma. Karena begitu pesatnya perkembangan PAUD, mulai dari kurikulum Merdeka Belajar PAUD, kemudian profil pelajar Pancasila untuk PAUD, kok saya jadi kebingungan Bu, mana yang ingin kita sampaikan. Kemarin ada keyword dari Bu Irma, gimana kalau core kompetensi gitu ya Bu, nanti bisa kita diskusikan. Berikut LMS, ya seperti yang saya tadi ceritakan, hampir mirip dengan LMS di diklat berjenjang ya. Cara yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran daring untuk guru PAUD. Metodologi riset ini adalah Research and Development dengan subjek guru PAUD yang tergabung dalam FPTK Audi. Namun pada awal karena memang ini riset dasar, maka kita melakukan need assessment dulu. Nah, ini yang nanti saya ingin sharing, ingin meminta saran dari Mbak Jannah. Seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk need assessment awal, karena terus terang proposal ini hanya garis besar Mbak Jana, jadi tidak sampai kepada instrumennya, kemudian bagaimana uji validitas dan yang lain itu belum sampai. Nah, ini sebetulnya kelebihan ketika kita membuat proposal ya, dia bisa saja sifatnya umum, tetapi ternyata ketika sudah terjun begini kita butuh pakar, kita butuh untuk diskusi dengan orang-orang di bidangnya. Nah, inilah dia yang saya maksud. Tim kami akan mendesain learning management system untuk guru PAUD. Yang pertama, ini di sini konsep PAUD berbasis HOTS. Awalnya seperti itu Bu Irma, karena kurikulum prototipe ya waktu itu belum launching. Tetapi maksud kita ya Bunda Erni, waktu itu kita bicara ya bagaimana supaya guru itu bisa membelajarkan anak usia dini dengan menggunakan Rosfat gitu ya, membuat dia belajar secara HOTS gitu. Kemudian yang kedua ICT, ini ada peran besar nanti Mas Kuku Setiawan yang memang sudah menggarap tesis terlebih dahulu, dia di Google Site. Word Wall ini ada Mas Munawir dan Live Worksheet Word Wall itu Mbak Novi dan Live Worksheet Mas Munawir. Kemudian ada edit video, Canva dan yang lain-lain. Nanti saya konsul dengan Pak Rahman juga, mana yang akan kita tampilkan Pak, karena ini pikiran waktu itu ya semua mau dimasukkan, jangan-jangan nanti saking padatnya malah tidak sampai kepada pengguna. Nah, hal ini nanti yang kita harapkan bisa dimasukkan ke dalam LMS dengan harapan terjadi peningkatan kinerja PAUD. Makanya metodologinya itu research and development. Kita akan uji coba LMS-nya, kita akan ukur bagaimana revisi-revisinya seperti itu. Alur pembelajaran di dalam LMS ini persis sama dengan LMS yang dikepalai oleh Pak Wisnu, hanya bedanya mungkin tidak terlalu banyak modulnya. Video conference ada di situ, bahan ajarnya berupa PDF, ada video pendamping. Kalau saya tidak salah hanya 5 video, jadi tidak banyak, 5-10 dengan durasi yang pendek. Nanti kita bisa syuting di Mitra ya, PAUD Aulia, saya pikir bisa kita buat MOA berikut ya Bun. Kemudian ada pertanyaan pemantik di ruang kolaborasi dan refleksi.
selanjutnya roadmap saat ini posisi kita di 2022, di mana tadi saya sampaikan analisis kebutuhan guru PAUD terhadap LMS. Kita ingin melihat mereka itu butuh apa. Jangan-jangan yang dipikirkan oleh tim tidak sama dengan kebutuhan di lapangan. Itu mungkin Mbak Nurjana ya, saya pengen itu kita menyusun sampai kepada item. Mungkin nanti saya dan tim butuh validasi dari Mbak Jana. Lepas dari FGD ini, nanti kita akan susun dan mohon untuk kesediaannya Mbak Jana ya, kelanjutannya validasi oleh pakar. Iya, siap lah ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ini tentang diagram alir. Kita berada di posisi Juni. Harusnya Juni ini sudah tuntas pada analisis. Nanti Juli itu analisis data. Baru kita menentukan kira-kira ya guru butuh apa, kita buatkan modulnya gitu Bun. Kemudian kita buka videonya dan desain LMS sampai uji coba itu Agustus selesai. Itu yang kemarin Mbak Jana nanya, ini kan riset dasar Mbak, kok bisa R&D gitu? Di sini letaknya, karena ada uji coba itu. Kemudian insya Allah September sampai November kita sudah menghasilkan luaran. Luarannya ada 2, yaitu jurnal internasional. Ternyata kebijakan IKTI terbaru kemarin yang saya baca, Journal of Positive Psychology and Bullying itu tidak masuk. Jadi Dikti punya daftar jurnal-jurnal yang direkomendasikan dan tidak boleh di luar itu. Ini tidak masuk, akhirnya kita akan mencari. Kalau ada referensi dari teman-teman yang hadir di ruangan ini, boleh yang nanti request ke Bu Widya ya. Yang penting Scopusnya 2. Buku modul elektronik itu ada 2, konsep PAUD berbasis hot tadi dan aplikasi ICT untuk PAUD sesuai dengan isi LMS-nya. Nanti ini akan kita buatkan kekayaan intelektualnya. Ini jadwal. Nanti selesai FGD, tim akan diskusi ya, Pak Rahman kira-kira di posisi kegiatan mana yang Bapak ingin pilih, mau ikut andil di bagian mana. Kalau Bunda Erni sudah jelas ya, karena memang hubungannya ke responden. Nah, masuklah kita pertanyaan. Kalau dari sisi paparan saya cukup seperti itu, Bu Irma dan Mbak Jana dan teman-teman sekalian. Pertanyaannya saya sudah buatkan hanya 2 sebetulnya. Pertama tentang konten apa yang sebaiknya dimuat dalam LMS dari sisi kinerja guru PAUD. Saya mungkin boleh ke Bunda Irma ya Bun. Kira-kira yang seperti apa? Ya boleh saya izin share screen ya. Oke Bu, saya stop dulu. Ini dibuat sangat kilat nih. Khusus untuk kita nih ya. Ganti host dulu ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suryadi, senang ketemu dengan Pak Suryadi. Lama sekali tidak bertemu. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak Sur ya. Amin. Insyaallah amin. Terima kasih. Ya Bu Widya, ternyata di sini sebenarnya ini teman-teman ya di UMG itu banyakannya Bapak Ibu semuanya. Bu Jana izin mungkin saya tadi malam ya Bu Widya berdiskusi ingin bertanya tentang sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka itu apa aja sih gitu yang dibutuhkan gitu kata saya. Bu Widya, kalau kurikulum Merdeka jangan dulu deh gitu kan. Saya kebetulan juga terlibat saat ini di Puskur untuk menyusun kebutuhan guru. Jadi di tingkat nasionalnya saja di Puskurnya sendiri itu baru mau diinventarisir apa sih kebutuhan sebetulnya peristilan yang dibutuhkan oleh guru. Kalau selama ini Puskur sudah memiliki buku tentang kurikulum operasional, tentang bagaimana perencanaan dan asesmen, maka apa yang dibutuhkan guru sebagai suplemen bagi guru. Nah untuk itu ini kita akademisi bergerak dari ranah apa sebetulnya yang yang diwajibkan oleh guru itu sendiri. Maka yang ada saat ini adalah 4 kompetensi. Sebetulnya Bu Jana juga dulu ikut terlibat ya di awal-awal di kompetensi, kemudian perubahan
dunia persilatan kita cukup pesat ya Bu Jana. Akhirnya yang membereskan saya Pak Ali, Bu Tari, dan Bu Ririn akhirnya. Saya belum diizinkan host untuk iya, screen. bentar Bu, karena Ya. Bu Wida keluar dulu dari Zoom ya, Nah ya. Ini sesuatu yang saya harapkan justru kita dengan kondisi yang terbaru, mungkin dengan PP 57 ya tentang standar nasional pendidikan yang juga telah direvisi melalui PP nomor 4, negara ini maunya guru-guru itu seperti apa sih? Guru PAUD itu seperti apa sih? Ada Perdirjen 6565 yang telah dikeluarkan oleh DTK dan ini menjadi salah satu untuk menyusun standar pendidik dan tenaga pendidikan. Saat ini standar pendidik dan tenaga pendidikan sendiri masih diproses. Jadi Bu Widya, kalau misalkan ditanya apakah standar pendidik dan tenaga pendidikan yang sekarang sudah ada, itu saat ini masih dalam proses. Tetapi yang bisa menjadi acuan kita saat ini adalah yang sudah meskipun ini belum ditandatangani ya, tapi ini sudah disetujui adalah terkait dengan kompetensi, sehingga kita punya peta jalan apa dulu sih sebenarnya yang harusnya dimiliki oleh guru itu. Kok pusing ya guru itu, belum ngerti apa-apa kurikulum 2013 kemarin. Saya mengajar perencanaan pembelajaran, guru yang kurikulum 2013 aja nggak bisa, kok sekarang ke kurikulum merdeka sih. Jadi sebenarnya kita di ranah akademik siapa sih yang harus kita ajarkan kepada guru-guru kita agar mereka nggak pusing. Sesungguhnya kan itu HP-nya itu sama, tetapi yang gantikan casingnya saja. Saya izin share screen ya, coba ya. Sehingga yang perlu kita pahamkan adalah bagaimana menjadi guru, bukan prakteknya gitu. Kita sudah berdiskusi. Jadi kalau selama ini didikan berjenjang itu adalah lebih kepada kamu kalau bikin donat ini ya caranya begini gitu kan. Tapi kita nggak ngajarin secara umum. Kamu kalau bikin kue itu ini loh yang harus diperhatikan gitu. Nah itu yang justru luput dari kita selama ini gitu Bu Lydia ya. Sehingga ketika tadi dia menyampaikan apa sih tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah ini mari kita sebenarnya yang diharapkan sekarang bagaimana menjadi guru gitu. Jadi tidak lagi bagaimana bikin perencanaan, bagaimana bikin, jadi bukan perintilan yang kecilnya yang sekarang sedang dibangun oleh Kemendikbudristek. Nah tadi saya sampaikan ini adalah landasan medis kita ke PP nomor 57 di pasal 20. Di sini kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai dan perancang pembelajaran, fasilitator dan motivator peserta didik. Di sini kriteria minimal kompetensinya sama ya, termasuk pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Nah ini adalah Perdirjen 6565 yang menjadi acuan ketika kita membuat kompetensi, di mana model kompetensi itu adalah representasi dari kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan pendidikan menjadi kompetensi yang terintegrasi. Di sini diharapkan minimal guru-guru itu meningkat profesionalismenya melalui pendidikan ataupun pelatihan. Mungkin yang akan kita lakukan adalah melalui pelatihan ya Bu Media di sini. Nah sehingga bagaimana core kompetensi ini bisa digunakan untuk pengembangan materi dan penilaian pada program pendidikan profesi guru, pengembangan instrumen kompetensi teknis untuk kenaikan jenjang jabatan guru, pengembangan materi dan penilaian pada program pendidikan guru penggerak, dan pengembangan materi dan penilaian pada pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan calon pengelola sekolah. Jadi kalau misalkan kompetensi ini tadi niatnya untuk pengembangan materi, maka ini bisa digunakan, begitu. Karena sesuai dengan tujuannya. Bapak Ibu, di dalam model kompetensi ini pengembangan di dalam pengembangan instrumen penilaian dan program pemilihan guru pengawas juga itu bisa digunakan. Tapi kan kita tidak di sini ya, kita lebih kepada untuk pengembangan materi. Mungkin itu untuk kepentingan kita di core kompetensi. Di sini core kompetensinya terdiri dari pengetahuan profesional, praktek pembelajaran profesional dan pengembangan profesional. Sehingga ada 3 core yang diusung gitu, mulai dari pengetahuannya, prakteknya, kemudian pengembangannya. Nah ini yang diharapkannya. Maka
core kompetensi ini bertujuan adalah meningkatkan kemampuan guru ya, agar gurunya itu, jadi cita-citanya itu bukan hanya sekedar guru bisa kurikulum, bisa perencanaan gitu, yang perintilannya, tetapi bagaimana good teacher gitu. Itu sebenarnya yang selalu di saat ini ya di kementerian itu yang selalu digaung-gaungkan, sehingga bisa jadi nanti guru PAUD itu ujungnya jadi dosen ya gitu. Nah itu yang jadi bagaimana yang dibangunnya itu good teacher-nya dulu gitu, yang dibangunnya bukan dari kalau kita kan di kelas berjenjang tuh kita langsung ke materi ya. Kalau ini enggak, dibangunnya adalah dibangun dari bagaimana menjadi guru yang baik itu, bagaimana menjadi guru yang kompeten, kan? Itu yang dibangunnya. Kemudian di sini disampaikan bahwa kita perlu menyiapkan standar kompetensi guru PAUD sesuai tuntutan nyata dan perkembangan terkini. Gitu. Nah ini juga yang kita harapkan, sehingga bagaimana nanti pola pembinaan, pengendalian mutu dan pengembangan guru PAUD yang profesional, bermartabat, berkarakter dan sejahtera itu merata di seluruh Indonesia. Nah ini mungkin bisa jadi penelitian yang sangat diharapkan ya Bu Widya, karena kita bisa membangun bagaimana sih ketika kita ingin membangun LMS, tapi dari sudut yang berbeda. Yeah. Kalau misalkan kemarin kita bikin LMS PAUD HI, bikin LMS stunting, bikin LMS di tingkat berjenjang. Tapi kalau sekarang bikin LMS justru dari bagaimana kita menyiapkan guru yang kompeten. Jadi secara utuh, tidak perintilan gitu kan, tidak di per bidang gitu ya, per materi, tidak fokus. Bagaimana kita harapannya. Nah di sini juga kompetensi ini tadi menjadi acuan dalam pengembangan materi ya, yang kita lakukan. Mungkin yang nomor satu ini yang akhirnya kenapa kita bisa kompetensi ini dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan materi dalam pelatihan. Ini yang menjadi dasar kita. Nah, kompetensi sendiri ini adalah representasi dari kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi nyambung dengan PP yang 57 tadi. Nah, cuman secara umum dikategorikan menjadi 3 tadi ya, pengetahuan profesional, praktek pembelajaran profesional, dan pengembangan profesional. Dari setiap kategori dipetakan menjadi kompetensi, kemudian dilanjutkan ke dalam indikator. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kategori kompetensi dan indikator yang merupakan representasi dari kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi bagaimana di pengetahuan profesional itu memiliki kompetensi menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Di beberapa indikatornya menjelaskan konsep PAUD dan cara memfasilitasinya sesuai STPPA. Ini kayaknya apalagi sekarang ya di kurikulum Merdeka, ketika CP itu menjadi STPPA itu adanya di akhir layanan gitu kan, diukur di akhir layanan, maka guru harus memahami tahapan. Tinggal 10 menit lagi habis. Kemudian mengembangkan lingkungan kelas, praktek pembelajaran profesionalnya adalah bagaimana barulah setelah paham itu baru ke bagaimana di lingkungan kelasnya, bagaimana prakteknya, bagaimana melibatkan anak, bagaimana membangun kepercayaan diri, kemudian mengelola perilaku anak, mendesain, melaksanakan, merefleksikan pembelajaran ini. Jadi mulai ke perencanaannya di sini paham, bagaimana menindaklanjutinya, lalu bagaimana melakukan asesmen. Ini mulai merancang materinya Bu Jana ya, mulai merancang asesmen, melakukan asesmen, menganalisis, menyusun laporan, sampai menganalisa hasil untuk perbaikan pembelajaran. Nah sekarang itu kan kita asesmen tuh yang diperkuat di kurikulum Merdeka adalah bagaimana guru bisa merefleksikan perencanaan pembelajaran untuk perbaikan. Kemudian juga mengikut sertakan orang tua atau wali ya. Ini termasuk juga bagaimana membangun komunikasi, menyediakan peran yang relevan. Nah terakhir adalah pengembangan profesional, profesi berkelanjutan. Mulai dari bagaimana dia refleksi diri untuk pengembangan dirinya, jadi menganalisis aspek kekuatan dan kelemahan serta refleksi praktik pembelajaran, menetapkan tujuan, rencana, dan cara pengembangan diri. Ini ada di standar proses, standar proses sudah keluar ya, dan ini ada termasuk di dalam standar proses. Kemudian juga menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi, termasuk juga bagaimana dia mengelola perilakunya,
melaksanakan tugas sesuai dengan perilaku kerja, lalu praktek dan kebiasaan bekerja. Nah di sini bagaimana dia bisa berinteraksi, menjaga, menghormati hak, keselamatan, keamanan anak individu, anak secara individu maupun kelompok. Nah ini yang menjadi isu pendidikan saat ini ya, yang 3 dosa besar itu. Kemudian pengembangan profesi secara gotong royong. Nah ini bagaimana dia juga bisa berkolaborasi. Di sini yang ditekankan dengan sama ya, berkolaborasi, menghormati perbedaan dalam konteks kebinekaan, kemudian berpartisipasi aktif dalam jejaring organisasi ini juga diharapkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisa melakukan pengembangan guru dengan TIK. Jadi kalau LMS itu memang salah satunya udah masuk ke dalam core kompetensi. Jadi kalaupun LMS dikembangkan ya itu udah masuk sesuatu yang harus dilakukan. Ini adalah secara rincinya yang dibawa adalah bagaimana di JTK dikembangkan ya, melalui berbagai hal, baik pola pembinaannya, baik di fase jenjang, di fase teknis, pembimbingan teknis, kemudian pembinaan dan bahan ajar mandiri dan pola lainnya. Nah ini jenjangnya mulai berkembang, layak, cakap, dan mahir. Ini adalah yang bisa dilihat nanti mungkin mulai dari kategori per kategori, kompetensinya apa, indikatornya apa, dan jenjang kompetensinya seperti apa. Mungkin bisa dicek nanti. Demikian mungkin Bu Widya masukan dari saya yang secara umum. Jadi kita tidak merujuk mau kurikulum apapun, mau bagaimana seperti apa dulu, tetapi ini yang diperlukan dulu secara umum. Jadi intinya bagaimana kita membangun guru yang kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma, keywordnya sudah kita dapatkan, alhamdulillah, karena memang hal yang paling terbaru itu core kompetensi ini ya. Dan insya Allah nanti kita akan susun sesuai dengan arahan Bu Irma. Kemarin saya sudah dapat core kompetensi Bu yang waktu kita di Sol Marina itu ya Bu ya. Ya. Nah standar operasional tadi Bu, berikut dengan yang kemarin di share itu Bu, ada juga ya? Standar prosesnya. Ya, yang di share itu ada. Kemudian ini kan memang kita sedang mengembangkan sekarang itu standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Tapi standar pendidikan dan tenaga